Termasuk kemarin juga ada perdebatan bagus dengan teman-teman dengan Pak DPS adalah apakah boleh zakat itu diperuntukkan untuk misalnya non-muslim. Kita menemukan beberapa orang yang korban pinjol dan korban judol itu ke Lazisnu gitu ya, mengaku sebagai ghorimin dan merasa dia berhak untuk menerima untuk menjadi mustahik begitu. Bahkan ada juga makanya ada juga yang mantan koruptor bahkan ya, kan kemudian dia berhutang gitu datang ke Lazisnu ya, meskipun dia bilang bahwa korupsi, saya sebenarnya nggak korupsi, ini lebih jebakan macam-macam bla 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 gitu. Kayak gitu, dia berhutang ratusan juta dan dia minta, dan bahkan dia datang dengan tafsir yang dia tulis gitu. Mengatakan bahwa saya ini ghorimin dan saya itu berhak untuk diberikan bantuan oleh Lazisnu. Halo, assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Kita di bulan Ramadan ini ingin sekali meningkatkan ibadah-ibadah kita, amaliyah-amaliyah kita, termasuk amaliyah yang bersifat sosial, yang diantaranya adalah urusan zakat, infak sedekah, filantropi secara umum. Dan sebenarnya ketika kita bicara itu, kita sedang menyasar dua hal. Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri sebagai sebuah individu, seseorang yang ingin mensucikan dirinya. Yang kedua, itu juga berdampak kepada komunitas di sekitar kita. Dan you know what, bahwa semangat filantropi yang demikian di Nahdlatul Ulama itu diperankan secara mutlak, secara penuh oleh Lazisnu. Dan sebenarnya ini juga sejalan dengan semangat global yang kita kenal selama ini dengan SDGs. Ini ya, saya bacain. SDGs itu sejalan dengan maqasidus syariahnya itu dalam banyak aspek. Misalnya dalam hifdzuddin, menjaga agama. Kita ketika jaga agama, jadi tujuan-tujuan agama diciptakan itu ada 5 setidaknya. Ada hifdzuddin, menjaga agama. Itu kalau di SDGs kita kenal dengan ada perdamaian, ada keadilan. Kalau itu juga semangatnya SDGs. Yang kedua ada hifdzun nafas, menjaga jiwa. Di situ ada kita di SDGs itu, SDGs nomor 2 ada yang kelaparan, ketiga ada yang kesehatan misalnya, yang nomor 6 ada air bersih. Nah, hifdzul akal itu ada juga padanannya. Terus hifdzun nasl, menjaga keturunan, ada padanannya. Hifdzul mal, menjaga harta benda, itu ada padanannya. Misalnya bagaimana masyarakat dunia itu tidak miskin, layak pekerjaan dan seterusnya. Dan ini sama, kalau di SDGs itu dia bilang semangatnya adalah no one left behind. Dan kalau di Islam umumnya kita kenal dengan ya semua orang mustadafin itu harus kita rangkul dengan semua program-program ini. Nah, untuk ngomongin hal-hal itu ada orang yang paling asli, yang paling tepat sepertinya untuk bicara hal-hal ini. Dia adalah Mbak Riri Hariroh, Direktur Eksekutif Lazisnu, dan dia punya pengalaman di sejumlah program yang berkaitan dengan SDGs. Halo, assalamualaikum Mbak Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal SDGs ini kayaknya Mbak kan sudah lama ada di situ ya sebenarnya ya. Dan belakangan ini menggeluti dunia filantropi dengan aktif sekali ada di Lazisnu. Apa Mbak persamaannya di situ Mbak? Persamaan antara SDGs, semangat SDGs dan semangat maqasidus syariah maqasidus syariahnya. Iya, jadi sebenarnya kalau dari segi tataran normatif ya, tataran normatif bahwa prinsip dari maqasidus syariah itu sangat berkesesuaian dengan prinsip SDGs yang dikeluarkan oleh United Nations ya, oleh PBB. Jadi SDGs ini kan prinsip global yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations ini sebenarnya untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat global yang berkeadilan. Begitu ya. Di situ ada 17 goal atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, kita nyebutnya begitu, di mana negara-negara di seluruh dunia ini memiliki kewajiban moral begitu untuk mencapai tujuan dari SDGs yang
targetnya memang cukup ambisius nih bro, karena 2030 gitu ya, setidaknya negara-negara di seluruh dunia itu dari 17 goal itu ada capaian yang signifikan, yang yang dapat present kepada masyarakat dunia gitu. Nah, kalau dari konteks Maqasid Syariah sendiri, ini Maqasid Syariah ini kan sebuah Tujuan kita prinsip beragama. ya, tujuan dalam beragama yang sebenarnya itu sudah dicetuskan ulama masa lalu ya. Masa lalu. Iya, ratusan tahun yang lalu begitu kan. Jadi kalau berdasarkan tanggal waktu Maqasid Syariah jauh lebih tua daripada Jauh SDGs. lebih tua, ya, jauh lebih tua. Tetapi karena memang ini adalah prinsip-prinsip berkehidupan yang universal, sehingga itu semangat dan spiritnya sama. Jadi misalnya tadi yang disebut bahwa tujuan beragama itu adalah bahwa kita hifdun nasl misalnya, menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu kan menjaga masa depan anak cucu kita, misalnya kan gitu ya. Agar apa? Agar mereka bisa hidup sejahtera. Ya. Makanya, misalnya di tujuan SDGs itu misalnya 1 ya, no poverty, tidak boleh ada kemiskinan. Kan kita juga punya kewajiban untuk menjaga generasi kita agar tidak terjebak di dalam lingkaran kemiskinan, misalnya gitu kan. Terus yang kedua, zero hunger. Jadi tanpa kelaparan. Tanpa kelaparan. Ya, dunia tanpa kelaparan. Ini kan juga sama semangat kita di Maqasid Syariahnya. Jadi bagaimana juga agama itu ketika hadir di dalam masyarakat itu juga harus mewujudkan visi-visi terkait dengan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, peduli kepada sesama. Ya, ada banyak sekali perintah di dalam agama kita agar misalnya memperhatikan tetangga kita, atau kalau di dalam konteks zakat itu sudah ada koridornya bahwa 8 asnaf itu menjadi kelompok utama ya, menjadi mustahik, yang itu seluruh aktivitas terkait dengan dunia perzakatan atau dunia filantropi Islam ini harus difokuskan kepada 8 asnaf yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Dan saya kira ini semangatnya sama, karena SDGs sendiri kan target utama beneficiaries dari SDGs ini ada kan juga kelompok-kelompok rentan. Ya, mustadafin. Iya, mustadafin juga bahasanya ya. Kalau bahasa sekulernya kan kelompok rentan begitu ya. Vulnerable groups. Kalau dari bahasa PBB-nya kan begitu. Jadi ya itu masuk dalam kategori misalnya orang-orang dalam garis kemiskinan ekstrim, orang korban kekerasan, misalnya lansia, kelompok disabilitas, misalnya ya, orang-orang yang berada di dalam situasi konflik dan sebagainya. Nah, itu adalah juga target beneficiaries dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Jadi secara normatif, secara filosofis sebenarnya Maqasid Syariah dan SDGs itu pada aras yang sama begitu. Hanya saja yang satu didasari pada landasan spiritual keagamaan, tetapi kalau SDGs ini lebih sebagai sebuah komitmen global ya, untuk mewujudkan tatanan dunia global yang lebih berkeadilan gitu. Karena kita lihat sebenarnya ketimpangan antara negara maju dengan negara yang belum maju, yang berkembang dengan negara miskin, ini kan memang luar biasa gitu. Sehingga SDGs ini sebenarnya ingin mendorong negara-negara ya untuk mereka juga memiliki andil atau moral responsibility untuk mengurangi isu-isu atau untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi di dunia ini, entah terkait dengan kemiskinan, terkait dengan ketimpangan di bidang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, tentu saja di situ ada gender equality ya di SDGs nomor 5, terus kemudian juga bahkan sudah ke perubahan iklim. Ya, kalau ngomong Maqasid Syariah kan harusnya tambah 1 ya kalau di dalam fikih sosialnya Kiai Sahal ya. Jadi bahwa ada hifdzul bi'ah di situ ya. Nah, ini persis sama dengan SDGs, karena SDGs ini juga beberapa goals-nya itu terkait dengan perubahan iklim. Jadi bagaimana juga kita sebagai masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Ya. Nah, kemarin memang kan
fikih ini kan selalu berkembang ya pada dasarnya ya. Jadi seperti hifdzul bi'ah gitu kan. Hifdzul bi'ah ke masalah lingkungan itu juga sudah ada yang mencetuskan, sebenarnya sudah ada ulama yang lama membicarakan soal itu, karena ketika bi'ah ini atau lingkungan ini ada masalah di situ seperti yang terjadi di Sumatera, maka semuanya hal-hal yang lain, makosid yang lain itu nggak bisa dijaga. Nggak bisa dijaga. Contoh misalnya Hifduddin, mau terawih ya susah sekarang. Susah karena masjidnya ambruk. Mereka sebelum Ramadan jauh ya, udah 3 bulan misalnya. 4 kalau bulan case-nya sekarang. 4 bulan di Sumatera dan Aceh. Itu hampir tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya kan Mbak ya. Iya. Sampai saat ini. Betul. Jadi Hifdzul Bi'ah ini memang urgently untuk sepertinya perlu segera Mainstream ya. di mainstreamingkan. Karena memang tidak semuanya ya secara garis besar tadi sudah disebut, secara garis besar memang sama. Prinsipnya sama, tapi ada beberapa part yang dia nggak mirip gitu ya. Iya. Nggak sama. Dan itu bikin gap di dalam kita menjalankan upaya filantropi Islam. Betul gitu kan, Mbak ya? Iya. Jadi gini, menurut pemahaman saya ya, di dalam makosid syariah sendiri itu masing-masing prinsip itu harus ada interseksionalitinya, gitu. Jadi kita nggak bisa misalnya hanya hifdun din aja atau hanya hifdun nasal aja, hanya hifdul akal aja. Masing-masing ini ada hubungannya gitu. Betul. Berhubungan satu dengan yang lain gitu ya. Bagaimana bisa menjaga hifduddin kalau misalnya hifdul akalnya terancam, misalnya, ya kan, misalnya nggak ada kebebasan untuk berekspresi, ya, terus kemudian orang dilarang untuk sekolah, misalnya, kan ada ya, masih di beberapa negara di mana perempuan misalnya dilarang untuk bersekolah, gitu. Nah, bagaimana itu bisa hifdzuddinnya itu terjaga, kan nggak mungkin. Jadi sama dengan prinsip-prinsip SDGs. Jadi di dalam 17 goal itu meskipun ada indikator ya, dalam setiap goal itu kan ada indikator masing-masing. Tetapi satu dengan yang lain ini ada interseksionalitinya, ada hubungannya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong no poverty, anti kemiskinan, itu kan berarti kita juga harus mengadres isu terkait dengan pendidikan, ya kan? Kita harus mengadres misalnya goal yang terkait dengan gender equality, karena kebanyakan data terkait dengan kemiskinan di dunia itu juga adalah perempuan gitu yang paling miskin. Terus kita juga harus mengadres terkait dengan isu kesehatannya, akses terhadap pekerjaan, misalnya ya. Termasuk juga tadi perubahan iklim, karena perubahan iklim ini juga menyebabkan merusak sistem livelihood atau mata pencaharian masyarakat. Jadi misalnya kelompok petani yang tadinya itu mereka bisa panen setiap tahun gitu, misalnya setahun 3 kali, tapi karena ada climate change ini kemudian panen mereka gagal. Kemudian mereka nggak bisa mendapatkan hasil dari pertanian, dan ini menyebabkan kemudian semakin bertambahnya misalnya angka kemiskinan ataupun juga angka terhadap kelaparan ya, karena food security di desa-desa sekarang itu menjadi sangat terancam akibat perubahan iklim. Nah, di sini justru titik letak strategis dari peran lembaga zakat atau instrumen zakat atau pilar zakat yang dimiliki oleh Islam. Jadi bagaimana zakat sebagai salah satu instrumen aku mau bilang bukan pendanaan ya, salah satu instrumen untuk mengurangi atau untuk meredistribusi kekayaan ya, dalam hal ini itu menjadi strategis untuk kemudian dipergunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs atau tujuan-tujuan makosid syariah tadi itu. Seperti itu. Jadi dengan misalnya potensi zakat di Indonesia ini luar biasa loh. Dan itu kalau menurut data, ratusan triliun itu bisa dikumpulkan sebenarnya ya dalam 1 tahun ya. Meskipun ya sampai sekarang itu masih potensi besar itu belum terkelola dengan baik gitu. Tetapi andaikan itu terkelola dengan baik, maka sudah bisa dibayangkan bagaimana dana zakat ini itu kemudian bisa untuk
mensukseskan atau untuk mengurangi isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, ya, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat kita. Gitu. Iya, dan memang filantropi ini karena kita kan juga ya sekali lagi semua orang juga tahu kita merupakan negara yang paling filantropis, Ya. apa istilahnya paling Paling dermawan, dermawan, ya. ya. Di beberapa tahun gitu ya, 2021 atau berapa gitu. Terus belakangan ini juga masih disebut negara paling dermawan. Tapi persoalan-persoalan kesejahteraan juga masih ada di kita ya. Tantangannya memang kita ada gap antara potensi dan kenyataan pengelolaan filantropi ini yang masih sangat tinggi. Tapi juga kita punya praktek baik kan Mbak ya, dengan Iya. misalnya enhancing teknologi, pemanfaatan teknologi yang sebelumnya belum ada di lingkungan NU, misalnya kerjasamanya Lazis dengan NU online. Iya, betul. Itu menunjukkan sesuatu yang juga sangat bagus sekali. Betul. Terus ada kerjasama mungkin yang kita bisa mention dengan Lazisnu dengan retail. Iya. Dengan retail. Kalau kita ke Indomaret itu kan ditanyain itu. Ada kembalian Boleh nggak 500, kembaliannya? boleh disumbangkan nggak Pak, katanya gitu. Kemana saya tanya. Maaf ya, saya agak nanya itu. 500 aja nanyanya kenceng banget. Mana kan? Oh ke sini. Oh iya gitu. Dan itu bagaimana itu pengalaman itu Mbak? Iya. Jadi apa namanya, saat ini memang model fundraising lembaga amil zakat itu kan sudah sangat beragam ya. Jadi memang kita di samping ada zakat, di situ juga ada infak dan ada sedekah. sodakoh ya, ada infak umum, ada sodakoh ya, ada wakaf sebenarnya, tapi kami tidak menangani wakaf. Nah itu bisa didiversifikasi atau bisa kita mobilisir dari berbagai sumber gitu. Jadi misalnya yang dengan teman-teman NU online itu kita lebih banyak berfokus kepada muzaki individual, karena base-nya adalah base platform. Ya, jadi kita berusaha mengenerate dana sosial ya melalui platform yang kerjasama antara Nuker ID dengan teman-teman NU online gitu. Jadi kita buat semacam, biasanya kita tuh buat kayak campaign khusus, misalnya kayak yang sekarang ini masih jadi trending adalah campaign terkait dengan bencana di Sumatera yang sampai sekarang memang masih animo masyarakat untuk membantu masih sangat tinggi karena memang kondisinya masih luar biasa memprihatinkan gitu ya. Gitu. Nah, kami juga di samping yang sifatnya ingin menjaring muzaki individual, kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sifat base-nya yang retail gitu ya. Jadi kami berusaha misalnya untuk dengan beberapa perusahaan yang memiliki kepedulian terkait dengan isu-isu atau pilar-pilar yang ada di Lazisnu. Jadi pilarnya Lazisnu itu kalau boleh dibilang 5 pilar itu sebenarnya merepresentasikan 17 goal dari SDGs ini gitu ya. Jadi misalnya Nuker cerdas gitu ya. Ini kan terkait dengan pendidikan, education for all. Nah, ini kan ada juga ini di goal SDGs. 4 quality education gitu. Kalau kan. di Makositus syariahnya tadi itu Hifdzul Aql ya, masuk di situ kan, Hifdzul Aql gitu. Nah, terus kemudian Nuker berdaya itu ada beberapa di situ masuk, misalnya terkait dengan akses pekerjaan, akses terhadap ekonomi, ya, terus kemudian juga terkait dengan poverty tentu saja pastinya, ya, zero hunger, anti kelaparan udah pasti masuk, ya, terus kemudian Nuker hijau, nah ini apalagi ya, ini terkait dengan climate change, terkait dengan air, terkait dengan air yang bersih, terkait dengan sanitasi dan sebagainya. Yang itu juga ada di SDGs. Terus kemudian Nuker damai, ini juga penting. Nuker damai ini bagaimana kita misalnya turun terjun langsung misalnya ke isu-isu ke wilayah konflik misalnya atau pasca konflik gitu. Yang misalnya kayak kalau dalam hal ini portfolio yang besar kita memang ke Palestina ya, untuk mendukung bagaimana humanitarian aid kita fokuskan juga salah satunya adalah untuk membantu
masyarakat Palestina yang memang kondisinya luar biasa. Dan sekarang ini humanitarian aid kita karena di Indonesia sendiri juga banyak sekali isu, makanya kita juga sekarang lebih banyak bergerak untuk misalnya terutama memang untuk pemulihan di wilayah Aceh, ya Aceh dan juga sebagian di Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara gitu. Dan yang terakhir Nuker Sehat tentu saja udah pasti ini adalah program-program kesehatan yang itu juga masuk di dalam SDGs ya, karena ada juga terkait dengan access for health ya untuk kesehatan gitu. Dan ini kalau kesehatan udah pasti kalau di Makosid Syariah maksudnya hifdun nasl ya, hifdun nasl ya bisa masuk ke situ juga ya. Seperti itu. Jadi pilar-pilar kami ini sebenarnya juga masing-masing pilar itu merefleksikan beberapa goals yang ada di SDGs dan juga pilar-pilar penting yang ada di Makosid Syariah. Ya. Tapi memang kalau saya perhatikan perkembangan SDGs ini kan karena lebih baru, jadi dia lebih detail sampai ada 17 misalnya Makosid Syariah kita cuma punya 6 dan mungkin ada beberapa gap kecil ya. Karena diantaranya yaitu ada yang baru dan kita harus compliant terhadap syariah juga kan. Yeah. Terutama di Lazis itu harus compliant terhadap syariah, yang syariah itu ini kan urusannya nggak semata-mata duniawi kan. Kalau urusannya betul. ini. Misalnya ketika kita mau ngebahas soal tadi lingkungan tadi itu di SDG sudah muncul di Makosid Syariah kita kan masih perdebatan dan itu kan perlu pembahasan pembahsul masailan. Nah, kan gitu. Kalau di Lazis ada dewan syariahnya DPS yang ada DPS-nya yang harus memastikan bahwa hal ini bisa loh untuk menjadi penerima zakat misalnya. Betul. Penerima zakat infak sedekah. Kalau infak sedekah kan lebih umum, lebih fleksibel. Sama satu lagi Mas, saya ingat waktu kita ada join program bersama Lazis itu ada satu tulisan yang mendorong agar kelompok tertentu ini menjadi penerima zakat, yaitu adalah kelompok migran sama perempuan ini kayaknya kekerasan tidak itu. Pidana korban tidak pidana kekerasan. Ya, betul. Dan tidak pidana perdagangan TPPO. TPPO itu yang dia perspektifnya memang usul fikih waktu itu dan dia menawarkan gagasannya agar kelompok-kelompok ini, dia bilang bahwa kelompok-kelompok ini belum masuk ke dalam mustad'afin 8 asnaf itu secara spesifik. Maka dia memasukkan itu, menawarkan pemikirannya untuk memasukkan ini ke dalam. Sebenarnya sudah banyak yang bicara itu selain si penulis waktu itu ya. Dan secara argumentasi sebenarnya masuk. Saya mau bilang bahwa tidak mudah sebenarnya kalau di dalam syariahnya karena kita harus diselesaikan dari perspektif syariah dan fikihnya. Iya, jadi memang kalau terkait dengan zakat, ini karena kan kita memang ada aturan khusus ya. Yes. Dan di 8 asnaf itu lagi-lagi kita dengan para kiai di Dewan Pengawas Syariah itu berusaha menginterpretasi gitu, melakukan interpretasi ulang gitu. Jadi kalau fakir gitu ya, yang disebut fakir itu apa sih? Fakir ini kan orang-orang yang benar-benar dia tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya, untuk makan aja nggak cukup. Nah, terminologinya saat ini itu biasanya kita kategorikan sebagai kemiskinan ekstrim. Ya, miskin ekstrim. Fakir itu miskin ekstrim. Miskin yang ekstrim, benar-benar gitu kan. Nah, terus miskin sudah tentu saja miskin. Miskin ini adalah orang-orang yang meskipun ada penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk hidup layak kan begitu. Di bawah PTKP. Ya, kan kalau di negara kan ada miskin ekstrim, terus kemudian ada miskin ya, ada desil-desilnya gitu. Gitu. Nah, terus yang waktu itu jadi perdebatan. Mbak desil berapa? Desil berapa pernah ngecek belum? Tergantung datanya dari mana ya. Pernah masukin kakak belum? Tergantung datanya ya. Maksudnya kalau karena saya difitnah. Kamu masuk desil berapa? 9.
Enggak. Jadi kalau datanya Bank Dunia yang bilang 65% masyarakat Indonesia Indonesia miskin itu kan sebenarnya kategorinya karena ini ukuran Ya, ukurannya kemiskinaannya kan karena kita dinaikkan. udah middle income country ya. Jadi kan ada ukurannya. Jadi udah lebih yang sehari penghasilannya $8 kan gitu kan. Saya Nah, lebih setuju yang itu. iya makanya itu kan. Nah ini anak-anak kuliah, anak-anak kos-kosan masuk miskin semua Miskin nih kan itu, kita miskin kemarin itu. bilang gitu ya. Oke, anyway. Jadi terus kemudian yang jadi tadi yang sering jadi kita diskusikan itu adalah kalau sekarang misalnya kategorinya kayak Rikop misalnya ya. Hamba sahaya. Itu Bukan udah nggak relevan. itu kan? hamba sahaya yang sekarang tuh apa gitu. Sebenarnya masih relevan Nggak, karena secara letternya kan dulu iya, adalah budak. ya. Kan Budaknya sekarang udah budaknya udah nggak ada. Nah, padahal tapi perbudakan modern tuh ada. Tapi case-nya masih ada. Nah, iya case-nya aja. Jadi misalnya yang kita interpretasikan sebagai misalnya korban-korban tindak pidana TPPO, itu perdagangan tadi. orang. Kan mereka juga diperbudak. Iya, iya. Termasuk juga orang-orang yang dipaksa kerja tapi kemudian nggak dibayar. Kan itu secara apa ya? secara practically mereka adalah budak Iya. karena mereka disuruh bekerja ya tetapi kemudian tanpa dibayar dan itu masih ada kelompok-kelompok yang semacam itu. Nah, itu akhirnya kita interpretasi seperti itu. Terus kemudian ghorimin misalnya. Saya tanya, kalau yang orang yang berhutang yang boleh jadi asnaf itu yang mana sih Pak Yai gitu. Soalnya kita menemukan beberapa orang yang korban pinjol dan korban judol itu ke lazisnu gitu ya, mengaku sebagai ghorimin dan merasa dia berhak untuk menerima untuk menjadi mustahik begitu. Bahkan ada juga makanya ada juga yang mantan koruptor bahkan ya, kan kemudian dia berhutang gitu datang ke lazisnu ya, meskipun dia bilang bahwa korupsi saya sebenarnya nggak korupsi, ini lebih jebakan macam-macam bla 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 gitu. Kayak gitu, dia berhutang ratusan juta dan dia minta, dan bahkan dia datang dengan tafsir yang dia tulis gitu. Mengatakan bahwa saya ini ghorimin dan saya itu berhak untuk diberikan bantuan oleh lazisnu, which is unik ya kalau menurut saya gitu kan. Gitu ya. Ya ketika udah masuk ke case-case pasti unik. Iya, makanya kita juga berusaha kemudian jadi kalau ghorimin dalam konteks modern sekarang ini itu seperti apa gitu. Yang berhak untuk menjadi mustahik gitu ya. Ya termasuk kalau fisabilillah, biasanya paling gampang memang masuknya ya fisabilillah, siapapun yang berjuang untuk untuk itu fisabilillah Allah itu kan ada dua kubu itu. Ada yang stick pada peperangan fisabilillah, tapi ada yang sudah mulai melunak menjadi pesantren-pesantren masuk fisabilillah dan semuanya. Biasanya kita pokoknya kalau susah ngomongin asal maksudnya apa fisabilillah gitu aja lebih gampang. Karena dia misalnya guru terus kemudian karena faktanya memang santri-santri mereka nggak punya, kan? ya kan begitu kan itu tuh ya berjuang di jalan Allah kan luas sekali ya konteksnya. Karena berjuang di jalan Allah sekarang kan juga konteksnya bukan misalnya perang gitu, tapi lebih ke lebih ke pekerjaan-pekerjaan atau aktivisme yang memang itu juga sejalan dengan ajaran Islam gitu. Nah, terus yang Ibnu Sabil misalnya juga orang dalam perjalanan. Nah, ini kayaknya yang pemudik nanti yang kekurangan modal. Bisa ke lazis. Ada yang ngomong kemarin gini, kalau pemudik nanti yang misalnya duitnya habis bisa jadi mustahik enggak gitu. Ada pertanyaan gitu juga kemarin itu. Unik juga tuh. Itu landasan kenapa Lazis itu bikin program mudik gratis. Betul. Makanya akhirnya terus bikin mudik gratis itu kan supaya nggak ada alasan. Kamu udah mudiknya udah gratis. Gitu dikasih sembako pula kan. Ada makan segala macam, lu diantar sampai rumah gitu. Jadi jangan bilang bahwa kamu Ibnu Sabil gitu. Ada yang kebawain enggak sih, Mbak? Ada kayaknya, kebawahan ada. Ada. Oh, ikut lo ya. Gitu. Nah, iya, tapi Ibnu Sabil dalam konteks ini adalah orang-orang yang sering kita temui ya. Maksudnya yang datang ke kantor kami yang mengaku Ibnu Sabil itu biasanya adalah mereka yang datang misalnya ke Jakarta terus kemudian kecopetan. Itu banyak tuh. Bukan orang touring motor ya. Enggak, bukan touring motor. Tapi ya dia kecopetan, dompetnya hilang, terus dia nggak bisa pulang, segala macam gitu ya. Asal kita verifikasi mereka itu ya kita kategorikan sebagai Ibnu Sabil gitu. Atau ini teman-teman ada beberapa case yang mereka sedang
menempuh studi di luar negeri, tapi terus kemudian ya kehabisan modal, dia nggak bisa pulang ke Indonesia. Nah mereka juga berhak sebenarnya untuk kemudian kita ini. Jadi asnaf itu dalam konteks sekarang ini itu memang berkembang dan jenisnya banyak, dan kita memang kemudian akhirnya kalau ada isu-isu yang kayaknya kita belum bisa ijtihad sendiri gitu ya. Maksudnya apa sih ini kalau kayak gini gitu ya. Kita alhamdulillah punya DPS, jadi kita terus bertanya gitu ya. Termasuk kemarin juga ada perdebatan bagus dengan teman-teman dengan Pak DPS adalah apakah boleh zakat itu diperuntukkan untuk misalnya non muslim. Nah, itu juga kemarin ada perdebatannya. Karena apa? Karena kan kemarin di wilayah-wilayah bencana itu kan kan yang terkena kan bukan hanya orang Islam aja. Betul. Masa kalau kita misalnya membantu, terus kemudian harus kita tanya lu agamanya itu apa sudah gitu. ada di Fathul Mu'in itu. Iya, makanya kita juga berusaha bahwa Lazisnu ini juga lembaga zakat yang inklusif ya, tentu saja. Itu sudah menjadi komitmen gitu. Karena orang memberikan bantuan kan nggak harus ditanya terkait dengan dia agamanya apa. Iya, ada juga kemarin ini ngomongin asnaf ya, soal kan ada perdebatan, ada dorongan kan di DPR MBG bisa dibantu pakai zakat. Wah. Terus tapi kan Kiai Marzuki Mustamar yang bilang kriterianya nggak masuk sehingga ditolak sejak awal, karena memang zakat ini kan tadi kita bicara kriterianya sangat ketat kan. Sangat ketat. Nah, jadi aku kalau untuk isu itu aku no comment aja ya. Iya, memang nggak perlu komen. Biar ini membayangkan, kita pengen edukasi itu bahwa nanti, zakat itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Bahkan tadi seperti misalnya ketika di wilayah bencana ada komunitas non Muslim, kita masih harus berpikir meskipun prioritas di dalam teksnya itu Muslim. Tapi di lapangan ketika ada itu tetap mesti dikonsultasikan dan seterusnya. Tidak serta-merta kan. Tidak serta-merta. Nah makanya kita punya instrumen yang lain yang sebenarnya lebih fleksibel, yaitu infak dan sedekah. Ya, atau kita juga ada kita sebut sebagai DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Yang istilahnya orang menyumbang aja gitu. Menyumbang tanpa punya kategori apakah itu infak, apakah sedekah, orang menyumbang aja kayak gitu. Nah itu sebenarnya lebih fleksibel ya. Jadi mereka menyumbang memang untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh misalnya lembaga filantropis semacam Lazisnu gitu. Nah itu biasanya kita lebih fleksibel. Jadi kadang kalau kita ragu-ragu untuk misalnya membuat program yang itu misalnya beneficiariesnya itu apakah masuk di dalam asnaf atau enggak, biasanya kita menggunakan program-program di mana Islamic financing-nya itu berasal dari non zakat gitu. Karena kalau zakat itu memang rigid ya, rigid, dan kita memang harus kriterianya sangat tertentu. Kita benar-benar harus comply dengan ijtihadnya para ulama gitu. Artinya tantangannya sebenarnya kan pada antara, kalau kita ngebandingin lagi antara Maqasidus Syariah dengan SDGs, itu pada asnafnya yang masih, misalnya kalau asnafnya di Maqasidus Syariah itu old style dan butuh pengembangan, sementara ini karena baru, dia itu sudah include banyak hal, climate change, terus apa. Kalau misalnya zakat dibuat nanam mangrove kan berdebat ya Mbak. Tapi sebenarnya itu kan sudah ada sekarang yang disebut sebagai green zakat itu kan. Ya jadi zakat untuk zakat untuk untuk rehabilitasi atau untuk penghijauan misalnya. Karena kemarin waktu itu kita podcast salah satu episode dengan Lazis dengan Pak Syarifuddin itu, ada yang komen di media sosial itu. Udahlah 8 asnaf itu nggak usah diotak-atik, fokus aja sama itu biar semua urusannya selesai karena bla 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 gitu. Iya, tapi memang karena ini tren baru, lagi-lagi ya tren baru, memang perlu ada ada konsolidasi baik secara knowledge ya terkait kalau ngomongin green zakat, yang kamu maksud green zakat itu apa sih, gitu kan? Kan sebenarnya kalau secara prinsip kan zakat untuk
ini lebih ke zakat produktif sebenarnya. Ya kan, karena zakat tuh kan ada yang zakat yang memang sifatnya karitatif. Istilahnya kita memberikan bantuan misalnya piring berisi nasi, ya misalnya makanan, kemudian ya. memberikan paket sembako, memberikan gitu ya, beasiswa gitu-gitu kan. Ada yang memang untuk Pancingan. untuk pemberdayaan atau Pemberdayaan. ya kita bilang zakat progresif. Namanya zakat yang digunakan untuk pilar-pilar untuk program-program pemberdayaan yang harusnya kalau menurut saya ya, zakat produktif itu memang saat ini tuh harus menjadi perhatian utama. Karena apa? Karena kalau tujuan utamanya kita ingin mewujudkan yang tadinya mustahik menjadi muzaki, kalau hanya kita berikan tadi ikan ya, itu kan nggak berubah gitu bro. Jadi orang pada level misalnya kemiskinan ekstrim, ya oke, kita kasih beras 5 kilo gitu, ya, dimakan udah gitu kan. Beda kalau misalnya kita buatkan program pemberdayaan misalnya UMKM gitu, yang mereka kemudian kita berikan modal, kita berikan asistensi, kursus literasi keuangan, manajemen bisnis gitu ya. Kemudian kan akhirnya dia bisa lift up kehidupan dia yang tadinya misalnya miskin ekstrim bisa naik ke miskin, yang tadinya miskin masuk ke rentan miskin, yang tadinya rentan miskin bisa naik ke sejahtera gitu. Kan seperti itu idealnya ya. Idealnya seperti Tapi itu. memang lagi-lagi mungkin kalau dari segi konsolidasi knowledge-nya dan termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat yang disebut dengan green zakat itu apa, itu memang masih membutuhkan waktu ya. Saya kira ini ranahnya para scholar lah ya Islam ya, para pemikir Islam gitu ya, untuk pemikir-pemikir zakat gitu ya, untuk kemudian membuat mengkonsolidasikan secara metodologis gitu ya, yang itu nanti kemudian prakteknya kami nih sebagai aplikator, sebagai practitioner, eksekutor, sebagai amil gitu ya, sebagai amil ya. di lembaga zakat, baru kemudian nanti bisa mengembangkan dari hal-hal yang normatif itu, dari pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya metodologis, yang normatif gitu. Nah, baru kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam program-program yang sifatnya konkret. Karena memang kan ketika ya di atas kertas ada 8, tapi pada prakteknya di lapangan itu kan lucu-lucu prakteknya kan. Jenisnya banyak, Pak. Banyak sekali. Miskin itu misalnya kalau di kita kan ada 10 layer, 10 desil itu. Itu yang kategori miskin yang mana, yang udah rentan, yang apa Makanya, gitu. betul. Karena kan apalagi di Indonesia kan pekerjaan yang paling banyak ini kan pekerjaan yang informal. Betul. Kayak misalnya tiba-tiba kontraknya putus atau tiba-tiba tokonya terbakar dan sebagainya, iya. Dan ya ekosistem kita tidak sebagus itulah ya untuk misalnya tokonya terbakar hari ini terus ada asuransi yang masuk misalnya langsung ganti dan seterusnya gitu. Kan enggak. Jadi kayaknya memang perlu adaptif, tantangannya membuat itu adaptif Mbak ya. Di atas kertasnya begitu tapi prakteknya di lapangan itu enggak sesederhana itu enggak sih? Iya, betul. Termasuk itu. Jadi sebenarnya sudah banyak perbincangan ya. Kalau selama ini memang untuk zakat itu diperuntukkan lebih banyak ke layer yang paling bawah gitu, yang kemiskinan ekstrim dan miskin. Nah, rupanya orang-orang yang berada di rentan miskin ini jumlah di Indonesia ini jauh lebih tinggi gitu, Bro. Jadi orang-orang yang kalau misalnya ada goncangan sedikit gitu ya tadi itu misalnya, itu bisa tiba-tiba langsung jatuh miskin gitu. Nah, ini sudah terbukti ketika kemarin COVID itu. Saya kayaknya masuk di situ. Saya juga kayaknya masuk di situ. Gitu. Itu. Nah, ini kan harus ada safety net gitu, yang menjaga kelompok yang rentan miskin ini, yang supaya dia tidak jatuh ke miskin, tapi dia naik ke sejahtera kan gitu. Nah, ini peran lembaga filantropi ini di mana gitu. Itu ini sudah menjadi kegelisahan gitu. Sudah juga menjadi kegelisahan dari lembaga-lembaga filantropi Islam gitu. Oh, kayaknya kita juga perlu mulai memiliki program-program yang supaya membuat kelompok-kelompok yang rentan miskin ini tidak jatuh menjadi miskin gitu. Karena bagaimanapun kan idealnya kan angka kemiskinan kita berkurang gitu ya.
ya berkurang, semakin tahun kan semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Kalau tidak ada safety net di kalangan kelompok yang rentan miskin ini untuk supaya mereka justru naik ke sejahtera, tapi mereka malah jatuh ke miskin, itu kan akan menjadi beban beban sosial ekonomi negara dan juga masyarakat yang luar biasa gitu. Jadi di lembaga zakat pun diskursus atau perdebatan diskusi semacam itu juga udah sering kita perbincangkan, karena ya itu lembaga filantropi di Indonesia itu sekarang kan luar biasa pesat, banyak pesat, dan programnya itu juga udah sangat variatif gitu ya, sangat variatif, dan saya kira ini menjadi alternatif penopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dimana kalau sekarang ini mungkin kondisi dunia sedang, ya kita tahu lah ya saat ini bagaimana kondisi global sedang tidak baik-baik saja, kondisi nasional juga sama begitu, bencana terjadi di mana-mana gitu. Nah ini kalau nggak ada alternatif pendanaan sosial keagamaan, dalam hal ini adalah lembaga filantropi Islam, maka ini saya kira akan menjadi masalah yang luar biasa gitu ya. Nah makanya itu kita di Lazisnu kita berusaha untuk meng-create ya program-program yang itu memiliki efek jangka panjang gitu. Apalagi mungkin karena Lazis juga termasuk lembaga filantropi yang lebih banyak ada di bawah ya. Iya, karena kita punya cabang-cabang kan. Cabang-cabang ranting cabang kan yang kecil-kecil kan ranting itu. Betul. Ya, jadi karena memang Lazisnu ini kan memang mengikuti struktur NU, sehingga keberadaan lembaganya kan memang benar-benar sampai level bawah gitu. Dan kita juga mendorong bagaimana misalnya potensi-potensi lokal itu dikembangkan oleh Lazisnu daerah. Jadi misalnya program-program, apa yang di situ apa? Oh di sini yang bagus terkait dengan ini peternakan misalnya. Ada tuh Lazisnu di Jawa Timur yang dia fokus banget dengan pengembangan ekonomi melalui peternakan. Jadi melalui domba, melalui kambing ya dan sebagainya gitu. Terus ada yang berfokus kepada ikan, itu juga ada di wilayah Indonesia Timur gitu. Itu juga ada Lazisnu yang banyak membantu atau bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang memiliki kompon-kompon ikan gitu, agar itu juga menjadi sumber ekonomi yang itu kemudian bisa membantu kehidupan ekonomi masyarakat gitu. Jadi saya kira memang Lazisnu ini sebagai lembaga filantropi yang memiliki akar sampai bawah itu sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi salah satu alternatif pendanaan sosial keagamaan yang itu kemudian bisa membantu ya masyarakat, terutama masyarakat yang masuk di dalam asnaf itu, agar kemudian kehidupan mereka itu berubah gitu, menjadi lebih baik. Satu sisi itu Lazisnu semacam safety net yang saya baca, kalau saya perhatikan, karena ada di satu tempat mana itu ya waktu itu. Jadi hasil kencerengan itu loh. Koin NU. Koin NU itu kan masih jalan di bawah itu kan. Jalan terus dikumpulin, nanti dia itu salah satu peruntukannya adalah buat anggota yang sakit. Betul. Nah, kalau di bawah ini kan kalau udah kampung-kampung banget kan, kadang nggak punya BPJS, sudah tua gitu-gitu. Walaupun konon yang saya lihat itu juga ada perdebatan kan, masing-masing unit NU itu kan banyak downline istilah MLM ini. Misalnya ada yang muslimat, ada yang fatayat berdasarkan umur kan. Jadi ada ibu-ibu yang masih tanggung gitu. Jadi rebutan itu di kampung. Ini jatahnya muslimat, ini jatahnya fatayat kata gitu. Ya itu tapi saya kira poinnya adalah menjadi safety net. Betul. Saya kira itu tantangan organisasi besar ya. Karena kita punya sayap yang sangat banyak gitu ya. Itu juga pergesekan dinamikanya juga luar biasa gitu. Betul. Tapi saya kira koin NU ini menjadi, kalau buat kami koin NU itu menjadi praktek yang cukup baik. Bagaimana self-sustaining finance ya untuk masyarakat di bawah gitu. Karena mereka itu koin dari mereka digunakan juga untuk mereka. Betul. Gitu. Jadi jangan dikira koin NU itu sudah
program hasil dari KNNU itu sudah sangat luar biasa. Bahkan kalau misalnya Lasisno yang sudah established, yang sudah Mana yang paling kaya established? misalnya kayak Magelang, Cilacap, Ponorogo, ya kebanyakan di Jawa Timur memang ya itu tuh udah luar biasa bagaimana Magelang KNNU itu Jawa sudah Tengah, Mbak? ya Magelang Jawa Tengah. Sudah bisa dikelola, Temanggung itu Jawa Tengah juga, itu bagus juga. Itu dikelola sedemikian rupa secara profesional gitu, yang itu hasilnya itu untuk melayani masyarakat. Bayangin misalnya masyarakat sudah di situ sudah bisa ada BMT yang tadinya masyarakat harus pinjem ke pinjol atau pinjem ke rentenir gitu, mereka bisa pinjam ke BMT. Ya, mereka punya ambulans, mereka punya bahkan ada yang sudah punya klinik, punya rumah sakit segala macam yang itu orang free misalnya datang untuk berobat segala macam. Itu betul-betul menjadi elemen apa yang tadi sampean bilang itu menjadi safety net yang itu sebenarnya di-create oleh masyarakat sendiri. Dan levelnya nggak terlalu tinggi kan? Dan nggak terlalu tinggi. Jadi dia menjadi salah satu solusi Iya. ya yang itu di-create oleh masyarakat itu sendiri gitu. Aksesnya nggak jauh. Nggak jauh. Tapi lagi-lagi memang dalam catatan kami itu lemahnya itu adalah terkait dengan transparansi lagi-lagi ya. Transparansi penggunaan koin NU ini. Ini harus kita akui. Jadi memang itu harus harus terus secara manajemen keseluruhan. pengelolaan koin NU ini harus ditata secara baik gitu ya agar hasilnya itu betul-betul dari masyarakat untuk masyarakat. Memang kan kita NU ini punya kelemahan di persoalan manajerial ya. Kalau semangat giroh itu sudah selesai, tapi kayaknya di manajerial perlu banyak perbaikan-perbaikan. Kayak misalnya, ya itu koin jalan, cuma pencatatannya gitu. Walaupun prakteknya sudah menjadi apa ya, sudah di bawah itu digunakan untuk nolong orang-orang yang sakit dan seterusnya ya. Memberikan beasiswa juga banyak sekali. Terus kalau di kampung-kampung ini kan banyak ibu-ibu yang sudah tua yang nggak punya anak, yang lansia ya, janda renta yang tua gitu kan. Dan itu biasanya kan menjadi fokus utama dari filantropi lokal itu. Iya, kalau lansia itu kita kategorikan sebagai fakir. Fakir ya. Bukan lansia yang kaya raya, bukan ya. Karena jarang lah ada lansia kaya raya juga. Ya ada sih gitu. Ada. Mungkin itu yang keturunan yang keturunan tajir dari zaman bahala gitu ya. Tapi kebanyakan lansia kita, data lansia di Indonesia itu kan memang sangat memperhatikan. Kebanyakan mereka hidup dalam kemiskinan dan itu kita kategorinya fakir gitu. Betul sekali. Jadi ya, kalau saya hubungkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs lagi itu, maka sebenarnya koin NU itu bisa menjadi penopang ya, utama terutama di level grassroots ya, untuk mencapai tujuan itu. Bayangin misalnya anti kelaparan ya, zero hunger ya, misalnya bebas dari kelaparan. Ini gimana kalau koin NU ini digunakan misalnya mana sih di desa itu ya orang-orang yang memang mereka setiap hari kekurangan, mereka nggak bisa makan. Nah itu bisa digunakan untuk itu, ya kan. Masuk misalnya juga untuk pendidikan, ini yang paling banyak ini. Jadi koin NU itu mendanai banyak sekali terutama anak yatim piatu agar mereka itu memberikan beasiswa, agar mereka mampu meraih pendidikan yang lebih tinggi. Itu sudah dipraktekkan di mana-mana. Paling populer lah kalau menurut saya ya koin NU. Iya, kayaknya itu yang paling populer deh itu. Memberikan beasiswa untuk yatim piatu kan itu paling banyak sekali. Nah itu juga salah satu tujuan dari SDGs juga gitu. Jadi sebenarnya orang-orang desa ini sudah mempraktekkan bro dengan koin NU itu mereka sudah mempraktekkan bagaimana Sustainable Development Goals ini tuh bisa tercapai gitu. Tapi kan itu lagi-lagi nggak tercatat. Nggak tercapture dan nggak tercatat di dunia global karena ada di kampung. Iya, seperti itu. Nah, kita belakangan ini diminta oleh Bappenas dalam hal ini lembaga-lembaga amil zakat termasuk Nuker gitu untuk mencatat program-program kita untuk dicatat di dalam pencapaian Indonesia terkait dengan target-target SDGs. Jadi mereka meminta laporan kepada kita misalnya ya, yang terkait dengan program kemiskinan misalnya, itu apa saja, beneficiaries-nya berapa, di wilayah mana, itu kami diminta oleh Bappenas, karena kan negara-negara ini kan mereka harus mereport kepada PBB terkait dengan pencapaian dari
indikator-indikator yang ada di SDGs. Dan alhamdulillah lembaga zakat sudah diperhatikan ya sudah dilihat gitu sebagai lembaga yang juga memiliki kontribusi penting di dalam pencapaian SDGs itu. Gitu jadi. Oke. Sebenarnya memang udah sejalan ya, tantangannya adalah yaitu pencatatan lah ya kalau di bawah itu. Tapi pencatatan, dokumentasi, dokumentasi, terus kemudian apa? Ya tadi yang kamu bilang manajerial gitu ya. Yang itu memang masih harus secara tata kelola kelembagaannya memang harus diperbaiki. Kalau masalah dokumentasi dan publikasi perlu nih ya. Jadi perlu nih sebenarnya teman-teman media itu untuk membuat media. semacam apa ya? Mungkin mengcapture realitas-realitas itu ya di masyarakat ya. Bagaimana ternyata dengan misalnya program Koin NU itu sebenarnya itu juga berkontribusi pada pencapaian SDGs. Nah, itu bisa tuh Bro, nanti bisa dijadiin salah satu film ya. Film betul. pendek yang kemudian bisa mengcapture dan itu kemudian bisa dijadikan lesson learned. Dan saya mau tuh present ke PBB di New York. Makanya itu yang kita nggak punya. Itu dia. Kita nggak punya. Wah, saya punya ide. Kayaknya saya harus membuat dokumentasi itu supaya bisa bicara di PBB ya. Sementara kita punya itu banyak loh, punya banyak. Tinggal kita capture di di titik yang lain satu, dijadikan presentasi yang bagus. Betul. Tinggal kan Mbak Riri tinggal setiap tahun itu ada SDGs Forum di New York. We do in Indonesia. Ya katanya itu. Kan setiap tahun itu ada SDGs Forum ya di New York ya. Ya itu. Kayaknya next time. Ya ini it's good idea. Ya ini bisa jadi PR nih untuk supaya kita bisa tampil. Nah saya di level global. Kita kan punya pengalaman ada di ini Mbak ya. Apa namanya di stunting ya. Saya memperhatikan itu ketika saya nulis, kebetulan saya kan yang nulis laporan itu. Ada satu wilayah yang pengelolaan stuntingnya bagus, ada banyak yang nggak bagus. Yang saya perhatikan itu satu, perbedaannya adalah kepemimpinan. Ada satu orang atau 1-2 orang yang ditokohkan, yang dia menaruh perhatiannya dan hatinya di situ sehingga ada kepemimpinan yang terjadi dan jalan itu penanganan stuntingnya. Hipotesis saya untuk Lazisnu yang bagus-bagus itu ada 1 orang yang melakukan itu. Kemarin saya ketemu sama teman di Cilacap. Siapa kataku di Cilacap itu tokohnya? Cilacap itu bagus banget. Cilacap itu kan terkenal paling bagus. Ternyata memang ada yang sepuh, kalau nggak salah Suriahnya. Terus di tempat lain saya kira itu teori kepemimpinan itu. Karena dia yang membedakan antara satu dengan tempat yang lain. Miskinnya sama. Warga NU itu. Desilnya sama. Ada di kerak kemiskinan kebanyakan itu. Tapi kalau kok ada Magelang, ada Cilacap, ada ini, hipotesis saya itu di kepemimpinannya. Kayaknya kalau itu kita capture, jadi itu kita capture terus dibarengkan dengan hasilnya, ada beasiswa untuk anak-anak, tapi input ceritanya adalah yang dibangun oleh si kiai-kiai Suriah itu. Itu akan jadi narasi yang mungkin tempat lain nggak tahu ya gimana cara ngebangunnya. Tapi kalau itu di polanya itu dikembangkan, di capture, dan mungkin orang lain bisa mengcopy paste akhirnya. Iya, saya kira penting. Bagaimanapun di setiap perubahan itu pasti ada motor penggeraknya. Yes. Dalam hari ini di Lazisnu pun seperti itu gitu. Jadi Lazisnu yang bisa kita kategorikan sudah sangat mapan dengan program-program yang sudah luar biasa, itu memang selalu ditopang oleh penggerak-penggerak ya, baik itu dari Suriah ataupun juga dari Tanfidiyah NU yang dia memang punya visi terkait dengan keadilan sosial. Dan dia mampu, para pemimpin ini kemudian mampu melihat potensi besar dari Lazisnu untuk kemudian menjadi katalisator untuk menjadi sebuah institusi yang itu menggerakkan pendanaan keagamaan untuk kepentingan untuk apa? Kepentingannya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, gitu. Dan kita memang membutuhkan sosok-sosok yang semacam itu, gitu. Masalahnya kan seringkali kita melihat bahwa dukungan terkait dengan pendanaan keagamaan ini itu masih dianggap sebelah mata, gitu. Dan ketika misalnya ada dana terkumpul, seringkali juga penggunaannya itu digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya
mungkin menurut saya tidak tepat sasaran. Hmm. Misalnya, masjidnya udah bagus, ditambahin lagi, Oh diperbagus iya, lagi. iya. Misalnya Karena lebih ke memang kayak gitu loh. ini, Jadi bukan untuk misalnya menyelesaikan masalah-masalah yang real yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, jadi saya kira memang dinamikanya seperti itu ya, ya. ya. Itu maklum sih memang sejarah manusia. Sejarah manusia. Kalau kita lihat dana desa itu, Mbak. Iya. Kenapa Ya, sama itu lah. yang paling banyak itu membangun jalan? Karena itu yang paling mudah. Paling mudah, paling Paling dilihat kan. Daripada ngebangun manusia. Betul. Bangun manusia kita bikin pelatihan 10 kali yang Betul. jadi satu itu Ya, alhamdulillah. termasuk sama memberikan beasiswa. Makanya kita sering lihat beasiswa itu sebenarnya karitatif atau pemberdayaan. Kalau saya lihatnya itu pemberdayaan. Karena apa? Karena dengan orang kita berikan beasiswa sampai kemudian dia bisa lulus sekolah dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang Kesempatan, layak ya, memiliki akses untuk decent work gitu ya, dengan decent Wah. wages gitu kan, otomatis itu juga bisa merubah kondisi Seluruh keluarga keluarga. itu. Jadi bisa break the cycle of poverty. Ah, gitu. ah. Jadi kalau kami melihat ya beasiswa itu sangat strategis sebagai strategis. salah satu pintu untuk kemudian breaking the cycle of poverty itu. Seperti itu gitu. Betul. Walaupun baru kelihatan setelah Lama ya, karena kan banget. seringkali kita nggak, ya namanya juga perubahan itu kan nggak bisa dilihat ya. Kadang-kadang orang lebih suka program yang sifatnya fisik, langsung dilihat gitu. Ya. Oh ya, ini udah kelihatan bangun apa misalnya masjid ya, terus kemudian yang sifatnya fisik gitu ya, memperbaiki misalnya sekolah dan sebagainya. Ya. Tapi gimana dengan apa intervensi-intervensi yang lebih jangka panjang, tapi nanti hasilnya jadi sustainable gitu, dan itu bisa merubah kondisi masyarakat secara lebih luas begitu kan. Ya, Kayak gitu. ya. Oke. Menarik itu, Mbak. Kayaknya memang ke depan yang perlu dilakuin ini nyari cerita bikin best practices itu. Betul. Saya Best lagi punya practices. ide nih Iya. setelah ini. Kayaknya kita perlu membuat mengcapture Dibuat tadi realitas dari program-program yang dilakukan Yang dihubungkan berhasil. dengan pilar-pilar Iya, SDGs. iya. Saya kira ini akan menjadi satu yang menarik banget, Bro. Cerita ini akan bisa inspiring, sangat bisa inspiring. Gitu, Dan ya. kalau Ya bisa mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi. dibantu oleh teman-teman ruang publik lah. Kalau dipaksa kita bisa. Siap. Untuk membuat story yang bagus ya, yang appealing gitu Ya, ya. yang appealing. Ya. Oke, Sip. kayaknya kita sudah banyak sekali. Oke, Mbak, terima kasih atas obrolannya. Ini kita sudah banyak bicara soal keterkaitan SDGs dengan apa yang dilakukan oleh Nuker Lazisnu selama ini ya. Dan keselarasan dengan Maqasidus Syariah walaupun di dalam beberapa hal karena perspektif dan landasan filosofinya serta waktu keluarnya itu sedikit berbeda, maka ada detail yang berbeda. Tapi prinsip no one left behind itu sudah tidak diragukan, tercermin di dalam semangat filantropi kita. Iya. Thank you. Teman-teman, ini adalah obrolan mengenai filantropi Islam, terutama yang dijalankan oleh Lazisnu, yang sejalan, kita menguji apakah sejalan dengan semangat SDGs atau tidak, dan pada obrolan kita banyak data, banyak fakta yang membuktikan bahwa itu sudah sejalan dengan 17 tujuan sustainable goals yang disepakati oleh berbagai negara ya, dengan tujuan untuk membuat negara dunia ini lebih baik ke depannya. Dan ini adalah salah satu dari 5 rangkaian episode podcast Tadarus Ramadan yang dikerjasamakan antara Ruang Publik dan Lazisnu. Kita jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.